Halo pemirsa, selamat datang kembali di Kabar Mingguan KPI bersama saya Muhammad Fatul Ramdan dalam video learning jurnal teknik, reportase, dan investigasi berita yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma Messi. Kali ini kita memasuki pada pertemuan ke-12. Pada pertemuan ke-12 ini kami membahas rencana proposal investigasi dari kelompok masing-masing, yang dimana setiap kelompok diberikan waktu 20 menit untuk mempresentasikan rencana proposal kelompok mereka. Kami diberikan waktu 3 minggu oleh Pak Ade untuk membuat sebuah video dokumenter tentang investigasi tersebut. Dalam 2 minggu ke depan, kami difokuskan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Pertemuan kali ini memberikan gambaran menyeluruh tentang proses kerja investigatif melalui pemaparan proposal dari 3 kelompok. Setiap kelompok menghadiri isu berbeda, tetapi saling melengkapi dalam mempraktik tahapan investigasi, mulai dari observasi, penelusuran fakta, wawancara, hingga penyusunan atur liputan. Sesi ini memperhatikan bagaimana mahasiswa mengembangkan kemampuan jurnalistik untuk membaca fenomena sosial secara lebih kritis dan analis. Kelompok 1, Royal Jadi Braga, berdasarkan film 2025. Kelompok pertama menyoroti proyek revitalisasi kawasan Royal Kota Serang yang dikembangkan pemerintah dengan konsep menyerupai Braga Bandung dan Malioboro Yogyakarta. Melalui observasi lapangan dan Fokpop, kelompok ini menemukan bahwa proyek tersebut tidak hanya berdampak pada estetika kota, tetapi juga memunculkan tentang baru bagian pelaku UMKM. Turunnya arus pengunjung, perubahan pola mobilitas, hingga hilangnya beberapa ruang berdagang. Dengan pendekatan investigasi, kelompok ini mempertanyakan keselaraan proyek revitalisasi dengan kebutuhan masyarakat lokal. Mereka menganalisis bagaimana kebijakan yang terlihat positif dari permukaan dapat membawa dampak sosial yang tidak langsung terlihat. Presentasi mereka menegaskan pentingnya peran jurnalisme dalam mengkritis kebijakan publik dan mengungkap dinamika yang terjadi di lapangan. Kelompok 2, penanganan lambat kebakaran di petir. Berdasarkan proposal investigasi kelompok 2, proposal investigasi kelompok 2 fix kelompok kedua menghadirkan isu yang bersifat darurat dan menyentuh kepentingan kemanusiaan. Mereka menginvestigasi kasus kebakaran rumah di Kampung Cidokdok, Kecamatan Petir yang hangus karena dugaan lambatnya respon petugas pemadam kebakaran. Berdasarkan data lapangan, mereka mengidentifikasi beberapa faktor: akses jalan sempit, minimnya fasilitas damkar, kurangnya kesiapsiagaan masyarakat, serta koordinasi intensi yang belum maksimal. Dalam perumusan alur investigasi, kelompok ini menggabungkan wawancara dengan korban, saksi, dan pihak BPBD, serta menimbang konteks kebencanaan yang lebih luas. Pendekatan mereka memperlihatkan bagaimana investigasi jurnalis dapat menjadi alat kritik terhadap pelayanan publik sekaligus saran untuk membuka ruang evaluasi bagi pemerintah daerah. Kasus ini menjadi contoh nyata bahwa kerja jurnalistik tidak hanya melaporkan peristiwa, tetapi menelusuri akar masalah yang berdampak pada keselamatan warga. Kelompok 3, yaitu mengungkap tokoh Ki Mas Jong. Berdasarkan proposal Pak Adi, ini kelompok ketiga membawa suasana berbeda dengan menelusuri figur sejarah, yakni Ki Mas Jong, tokoh penting dalam transisi kekuasaan dari Kerajaan Sunda Wahenten menuju Kesultanan Banten. Minimnya dokumentasi tertulis membuat tokoh ini lebih banyak dikenal melalui tradisi lisan. Berdasarkan observasi ke situs makam di Desa Tembong dan wawancara juru kunci serta warga, kelompok ini mencoba merangkai kembali jejak sejarah yang hilang. Proses investigasi mereka menunjukkan bahwa jurnalisme tidak dapat digunakan untuk melestarikan sejarah dan identitas lokal. Dengan menggali cerita yang tersembunyi atau kurang terdokumentasi, jurnalis dapat memperluas pemahaman publik mengenai peran tokoh-tokoh lokal yang sebelumnya tidak banyak terungkap. Presentasi ini memperlihatkan bahwa investigasi tidak selalu berhubungan dengan kasus pelanggaran.
tetapi juga dapat menjadi upaya rekonstruksi sejarah, refleksi pembelajaran, dan 3 pemaparan tersebut terlihat bahwa setiap kelompok berhasil menunjukkan variasi pendekatan investigatif sesuai isu masing-masing. Kelompok 1 fokus pada dampak kebijakan kota dan kelompok 2 pada layanan kedaruratan publik, serta kelompok 3 pada pelestarian sejarah. Ketiganya sama-sama melatih kemampuan untuk mengamati masalah secara kritis, menggali informasi mendalam, dan menyusun rencana liputan yang sistematis. Pertemuan ini mempertegas bahwa pembelajaran investigatif menempatkan mahasiswa bukan hanya sebagai pencari informasi, tetapi juga sebagai penafsir realitas yang bertanggung jawab terhadap kepentingan publik. Demikian pembahasan materi Learning Journal tentang rencana proposal kegiatan investigasi dari kelompok masing-masing. Semoga kita semua dilancarkan dalam menyelesaikan tugas video dokumenter investigasi ini, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Saya Muhammad Fatul Ramdan undur diri, sampai jumpa pada video Learning Journal berikutnya.